Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching. Dikerjakan oleh CKB Angkatan 9 kelas 121B atas nama Puji-Ningrum dari SD Lukman Al-Hakim. Adapun tujuan praktik coaching adalah CKB dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukannya sesama rekan CKB sehingga dapat lebih memahami tentang alur Tirta. Adapun pemerannya adalah saya sendiri sebagai coach Puji-Ningrum dan coachnya adalah Ibu Umi Dwi Astuti. Selamat menyaksikan coaching dari kami. Saya akan menyampaikan hasil refleksi sebagai praktik coaching saya. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Hal baik yang sudah berjalan selama percakapan adalah sudah terjadi kemitraan atau hubungan yang hangat antara coachee dan coach yang memungkinkan kenyamanan keduanya sehingga menumbuhkan ide dan mengeluarkan ide baru dapat melicitkan kemampuan keduanya. Yang kedua, saya sudah membuat pertanyaan berbobot dan bersifat terbuka. Saya sudah saling memberikan suasana yang apresiatif, sudah saling terbuka dan sharing masalah Kemudian saya sudah saling mengesampingkan masalah diri sendiri untuk tetap fokus pada masalah coachee. Kemudian saya juga menghindari asumsi pribadi. Lalu apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan? Yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah melengkapi berbagai tahapan Tirta meskipun semuanya sudah dilakukan, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot di semua aspek di tahapannya sehingga coachee akan mendapatkan solusi yang lebih lengkap dan rinci. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya menjalankan teknik stop di awal, kemudian berkomitmen pada diri sendiri sebagai coach untuk mengesampingkan pendapat pribadi, maupun asumsi ataupun judgement. Dan saat coaching, saya berkomitmen untuk mendengarkan dengan baik terhadap coachee, mencatat fakta-fakta yang telah dialami coachee, mencatat ide dari coachee, dan menyampaikan tanggapan pertanyaan yang sesuai apa yang disampaikan coachee. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan adalah saya meningkatkan diri untuk menjadi coach dengan permasalahan yang berbeda agar terlatih dalam melatih berpikir kritis dengan menambah jam terbang dan pengalaman yang berulang-ulang akan menjadi diri semakin mahir dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan kemampuan sebagai coaching. Coaching akan saya lakukan dengan siswa, teman sejawat, atau bahkan anggota keluarga. Lalu apa hasil refleksi sebagai coach? Hasil refleksi saya sebagai coach adalah coaching praktek yang kedua ini setelah saya melewati sesi latihan rasanya lebih lancar dibandingkan dengan latihan pada saat ruang kolaborasi sebelumnya. Dan saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang terdiri dari penentuan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, kemudian langsung tanggung jawab. Akan tapi saya masih merasa kurang spesifik dan perlu berlatih terus menambah jam terbang agar lebih ahli dalam menyusun pertanyaan sebagai coach. Di dalam realita nantinya saya harus mampu menjadi coach yang sesuai dengan kompetensi inti yaitu sebagai mitra, menghadirkan penuh dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Lalu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat di coaching atau sebagai coaching adalah
saya menemukan secercah harapan dalam menyelesaikan permasalahan, dan saya berpikir bahwa ternyata dalam coaching sebenarnya coachilah yang mengidentifikasi masalah. Coach juga menyadari kekuatannya serta kelemahannya. Coach juga merencanakan solusinya. Semua didapat dari pertanyaan-pertanyaan dari coach yang mengarahkan pada peningkatan potensi seorang coach. Selain itu, coach juga yang melakukan refleksi ataupun rencana tindak lanjut terhadap apa yang telah dilakukan. Demikian refleksi dan praktik coaching kali ini. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.